Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar SPDB, yaitu kita akan belajar mengenal gambar ilustrasi, gambar komik, karikatur, dan kartun. Selamat pagi anak-anak, minggu kemarin kalian sudah belajar IPA tentang rangka, di mana saat pelajaran IPA kalian disajikan dengan gambar-gambar rangka, kalian bisa menyebutkan bagian-bagian dari rangka itu. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang gambar. Menurut anak-anak, apa itu gambar? Ya, gambar dapat menjelaskan pengertian-pengertian yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Gambar dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu gambar ilustrasi, gambar kartun, gambar karikatur, dan gambar komik. Nanti akan Ibu jelaskan satu-satu apa yang dimaksud dari gambar di atas. Gambar ilustrasi. Anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan gambar ilustrasi? Yang dimaksud gambar ilustrasi adalah gambar yang bertujuan memperjelas, memperindah, memperkaya, mempertegas, menghiasi, atau menerangkan sebuah cerita. Bisa puisi, bisa tulisan, maupun karya tulisan yang lainnya. Coba anak-anak perhatikan, ini adalah contoh gambar ilustrasi. Dengan melihat gambar, anak-anak bisa menjelaskan, di situ ada gunung, di situ ada angsa, ada rumah, ada pohon, ada sungai, ada airnya yang jernih. Nah, dari situ anak bisa menceritakan bahwa gambar itu menceritakan tentang alam yang indah. Sungainya airnya jernih, ada hewan yang berenang di situ. Jadi anak bisa menceritakan atau bisa menggambarkan dari gambar itu menjadi sebuah cerita. Coba lihat contoh gambar yang ilustrasi yang lain. Di situ tentang apa anak-anak? Gambar laut ya. Ada air lautnya, ada kapal, matahari, awan, pohon kelapa. Jadi dari gambar tersebut anak-anak bisa menceritakan bahwa gambar ini menceritakan tentang laut. Ya, biasanya kalau kita pergi ke laut identik dengan gambar yang ada di situ. Ada pohon kelapa, ada mungkin matahari yang bersinar, atau mungkin ada kapal nelayan dan sebagainya. Jadi dengan melihat gambar, anak bisa menceritakan apa yang dimaksud dari gambar itu. Selanjutnya tentang gambar kartun. Ini pasti familiar buat anak-anak, karena anak-anak sering nonton film-film kartun kan? Kira-kira apa gambar kartun? Ya, gambar kartun biasanya memiliki penampilan apa anak-anak? Yang lucu, ya, supaya apa? Memperjelas dari cerita dari tokoh tersebut, dan biasanya lebih dominan ditonjolkan oleh sisi humor atau lucu. Jadi kalau kita melihat film kartun, biasanya kita akan kebawa ketawa sendiri, ya kan? Atau kita mengidolakan tokoh tersebut, ya, itu bisa saja anak-anak. Anak-anak pasti kenal dengan gambar kartun ini. Siapa tokoh ini anak-anak? Tokoh ini sering kita tonton dalam film SpongeBob. Memiliki kesan yang lucu dan juga mengenalnya sebagai tokoh SpongeBob. Ayo, siapa yang tidak kenal tokoh ini? Siapa anak-anak tokoh ini namanya? Upin dan Ipin. Ya, hanya dengan melihat gambar itu kita bisa mengenal tokoh kartun itu. Dia kakak beradik, punya kakak perempuan. Dia suka bermain bersama, suka membantu kakaknya, suka membantu neneknya. Makanan kesukaannya ayam goreng, ya nggak anak-anak? Jadi anak-anak dengan melihat tokoh itu bisa juga menceritakan dari tokoh tersebut. Gambar karikatur. Gambar karikatur biasanya menggambarkan suatu objek yang konkret dengan melebihkan ciri khusus dari objek tersebut.
Yang sering menjadi objek gambar karikatur adalah orang. Biasanya ada bagian dari anggota tubuh yang dibuat berbeda. Maka sering kita sebut sebagai istilah tidak proporsional. Artinya bisa saja kepalanya dibuat lebih besar daripada badannya. Atau sebaliknya, bisa juga badannya lebih besar tapi kepalanya kecil atau kakinya kecil. Ya. Yang menjadi objek karikatur biasanya tokoh-tokoh dalam masyarakat. Supaya apa? Masyarakat yang melihat gambar itu bisa mengenal, oh dia orang yang hebat, dia tokoh masyarakat atau dia tokoh dari negara dan sebagainya. Ayo coba kita lihat gambar ini. Ibu yakin pasti anak-anak kenal. Siapa gambar karikatur tersebut? Ya, beliau adalah presiden kita saat ini, Presiden Joko Widodo. Ya, jadi kita bisa melihat gambar itu, kita ingat bahwa, oh dia orang hebat, dia tokoh loh. Lihat Bapak Presiden kita. Ayo coba kita lihat lagi. Anak-anak kenal nggak siapa gambar karikatur tersebut? Ya, ini adalah tokoh juga bagi negara kita. Beliau adalah Presiden Soekarno. Beliau adalah presiden pertama di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dan berkat jasa beliau dan juga para pejuang yang lainnya, Indonesia bisa merdeka. Anak-anak tahu kapan Indonesia merdeka? Ya, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya adalah 17 Agustus tahun 1945. Sekarang tentang gambar komik. Kalau dengar kata komik, pasti ibu yakin anak-anak ingatnya, oh cerita bergambar. Ya, jadi komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar yang tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu jalinan cerita. Jadi biasanya ciri gambar komik adalah ada gambarnya dan bisa ditambahi dengan kata-kata, percakapan, dan sebagainya. Perbandingan antar bagian tubuh pada gambar komik seringkali juga tidak proporsional. Artinya apa? Gambarnya bisa lebih besar, lebih kecil dari aslinya tokoh tersebut. Supaya apa anak-anak? Supaya memberi kesan lucu pada pembacanya, pada penyimaknya. Penekanan pada gambar komik adalah hubungan antar gambar yang membentuk jalinan cerita. Gambar komik biasanya dibuat semenarik mungkin, bisa dengan diberi warna, bisa juga dengan tokoh-tokoh yang familiar bagi anak-anak. Supaya apa? Supaya anak dengan melihat gambarnya pertama tertarik dulu. Oh gambarnya bagus, maka biasanya kalau anak sudah tertarik melihat gambar akan penasaran juga. Apa sih hasil pembicaraannya atau apa sih yang diomongin? Ya, maka biasanya gambar komik dibuat gambarnya bagus, percakapannya juga menggunakan bahasa yang bagus juga. Supaya apa? Menarik bagi pembaca. Anak-anak lihat contoh gambar ini. Dari gambar ini, anak-anak nanti bisa membaca percakapannya. Ternyata yang diomongin atau pembicaraan dalam komik ini adalah tentang membuang sampah pada tempatnya. Jadi cerita anak dan ibu yang diajak ke taman, anaknya sedang minum susu, setelah selesai minum susu, sampahnya ditaruh di tempat sampah atau di plastik, jadi tidak dibuang di sembarangan. Supaya apa anak-anak? Tamannya juga tetap bersih. Kita lihat lagi contoh gambar komik yang selanjutnya. Gambar di samping menceritakan seorang anak yang naik kapal kapal kecil. Mereka sedang mendayung di sungai. Apa yang mereka percakapkan? Ternyata mereka mengagumi tentang air yang masih jernih, air yang masih bersih. Kalau air di sungai masih bersih dan jernih, biasanya apa yang akan terjadi? Hewan-hewan air juga akan betah tinggal di situ. Nah, di situ ada contoh, ada ikan, ada udang dan sebagainya. Anak ini merasa apa? Senang. Ternyata air sungai yang jernih, hewan-hewan air juga akan mau tinggal di situ, akan betah.
Anak-anak tahu bagaimana langkah-langkah membuat komik? Yang pertama adalah membuat plot. Apa itu plot? Adalah rangkaian urutan dalam cerita komik tersebut. Kalau anak-anak akan membuat komik, harus bisa memikirkan dulu cerita awalnya bagaimana, intinya tentang apa, siapa tokohnya dalam cerita tersebut. Kemudian yang kedua, membuat gambar tokoh dari cerita itu. Ya, siapa tokohnya? Harus dibuat tokoh yang bisa menarik pembaca, ya. Dan biasanya dalam membuat komik boleh saja membuat gambar-gambarnya lucu. Ya, bisa tidak proporsional, artinya antara ukuran tubuh tokoh tersebut bisa dibuat lebih kecil, lebih besar supaya pembacanya tertarik. Kemudian membuat rencana isi setiap panel. Panel itu sama aja halaman, ya, atau kotak. Maka biasanya kalau membuat komik itu ada bagian kotak-kotak pembatas, ya. Itu namanya panel. Jadi bisa kotak yang pertama hanya menyapa sebagai awal. Nanti yang kedua membahas apa, bisa anak-anak. Jadi ceritanya bisa diurutin dalam kotak-kotak itu yang disebut panel. Coba perhatikan gambar ini, ya. Ini cerita tentang hewan. Bu, hewan kan nggak bisa ngomong. Iya, tetapi kalau membuat komik boleh saja tokohnya tidak harus tokoh manusia, tapi bisa saja hewan yang bisa dianggap berbicara. Jadi percakapan mereka bisa dibuat. Karena apa? Untuk gambar komik ini bisa bersifat khayal, imajinasi saja. Jadi terserah si pembuat komiknya mau dibuat seperti apa, boleh. Nah, kalau kalian kita lihat, ini ada 3 panel. Jadi ada 3 kotak yang bisa saja cerita ini bisa menceritakan urutan dari cerita itu. Coba. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah mengenal apa tadi? Gambar ilustrasi, gambar komik, gambar karikatur dan kartun. Kemarin kalian sudah ditugaskan kan membuat contoh kartun. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita akan coba bisa membuat gambar karikatur, bisa membuat gambar ilustrasi, dan juga bisa membuat komik, ya. Terima kasih anak-anak, sampai ketemu nanti ya.